Cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya, jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teledong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuwun sewu posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi. Terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nak dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nak dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabi narat Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu
cucu Mbah Bedi, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Bedi. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid itu, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti itu. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagongan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagongan ketemu teman ya asik, gejol-gejolkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluiyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri, sehingga mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu, sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidhiyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidhi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang Mbah Harun mbok kira nang yo ora roh wong dhisik yo wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara mbahku ono sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab, kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu itu ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam semongko lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya setelah hafal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai 10 sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebuireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak.
Saya juga punya tulisan tangannya Mbah Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama, surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini harus kita dengar dari abna, dari bahwa Mbah Maksum kemarin yang diceritakan Gus Zafur di Khol Mbah Maksum, kue kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermadhab. Nah soal akhirnya ada beberapa yang rapati seneng ngaji, ini yang agak ribet. Tapi kamu tidak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama, kita enggak seneng ngaji juga banyak itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak sama.